Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 yang beranggotakan Alia Fadilah, saya sendiri Andini Rustopasiani, dan juga Anissa Deli Anggraini yang akan mempresentasikan materi tentang psikologi klinis berbasis IT. Next. Gangguan psikologis berbasis IT. Yang pertama ada kecanduan internet, yang kedua ketergantungan cybersex, dan yang terakhir ada ketergantungan judi online. Yang pertama, kecanduan internet. Kecanduan internet merupakan perilaku kebiasaan yang berlebihan pada suatu aktivitas yang dilakukan menggunakan internet. Secara historis, kecanduan telah didefinisikan semata-mata untuk suatu hal yang berkenaan dengan zat adiktif, misalnya alkohol, tembakau, atau obat-obatan yang masuk melewati darah dan menuju ke otak. Istilah kecanduan sendiri berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Istilah kecanduan tidak selamanya melekat pada obat-obatan, tetapi dapat juga melekat pada kegiatan atau suatu hal tertentu yang dapat membuat seseorang ketergantungan secara fisik atau psikologis. Next. Selanjutnya ada gejala kecanduan internet, yaitu pikiran pecandu internet terus-menerus tertuju pada aktivitas berinternet dan sulit untuk dibelokkan ke arah lain. Dan yang kedua, adanya kecenderungan penggunaan waktu berinternet yang terus bertambah demi meraih tingkat kepuasan yang sama dengan yang pernah dirasakan sebelumnya. Lalu yang bersangkutan secara berulang gagal untuk mengontrol atau menghentikan penggunaan internet. Dan adanya perasaan tidak nyaman, murung, atau cepat tersinggung ketika yang bersangkutan berusaha menghentikan penggunaan internet. Next. Lalu yang kedua ada ketergantungan cybersex. Pengertian cybersex atau seringkali disebut komputer sex, internet sex, net sex, mood sex, jenis seks, dan dalam pengertian seks istilah sehari-harinya adalah virtual sex, di mana pertemuan dua orang atau lebih terhubung dari jarak jauh melalui jaringan komputer dan internet dengan saling mengirimkan hasrat seksual secara eksplisit baik melalui pesan, teks, audio, dan video. Next. Selanjutnya ada gejala kecanduan cybersex. Yang pertama itu begitu perangkat gadgetnya tersambung ke internet, hanya ada seks dalam pikirannya. Lalu selagi berselancar, ia merasa bergairah dan mencurigakan. Pada beberapa orang bahkan bisa mengalami orgasme. Lalu ia cenderung tidak ingat waktu ketika menjelajahi satu seks. Bila tidak dapat mengakses internet, ia menjadi lekas marah dan menggerutu. Next. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan judi online. Berdasarkan data survei dari negara-negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa mayoritas orang telah berjudi dalam beberapa waktu di kehidupan mereka. Secara umum, peningkatan ketersediaan perjudian telah menyebabkan peningkatan masalah judi. Masalah judi 2 kali lebih umum di kalangan laki-laki daripada perempuan dan kalangan non-kulit putih daripada kulit putih. Juga mereka yang memiliki pendidikan rendah lebih mungkin menjadi penjudi patologis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asesmen psikologi yang berbasis IT. Menurut Kendall, asesmen klinis adalah proses pengumpulan informasi mengenai klien atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang. Kemudian, tujuan utama dari asesmen dibagi menjadi 3, yaitu pengambilan keputusan, mengembangkan citra atau gambaran, dan pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan ini dimaksudkan dapat meliputi apakah kompetensi klinis cukup untuk melayani klien sendiri atau perlu dilakukannya rujukan ke profesional lain, dan bagaimana membuat perencanaan, mengorganisasikan, dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan citra atau gambaran. Proses ini dimulai sejak pertemuan pertama dan berlanjut sepanjang keterlibatan klien dengan klinisi.
yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan membantu pengembangan rekomendasi yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Dalam setting penelitian, pengujian hipotesis dapat menguatkan atau menggugurkan sebuah teori, model, atau pertanyaan konseptual. Sedangkan dalam setting klinis, pengujian hipotesis dapat menguatkan atau menggugurkan dugaan berdasarkan informasi yang cukup atau diagnosis. Kemudian, pengertian asesmen yang berbasis IT. Jadi, asesmen psikologi berbasis IT itu adalah proses pengumpulan informasi tentang klien atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari subjek tersebut dan menggunakan teknologi dalam prosesnya. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan dalam asesmen psikologi. Yang pertama ada computer-based test interpretation, yaitu sebuah alat teknologi yang digunakan untuk menginterpretasikan data dalam asesmen psikologi. Jadi teknologi ini banyak digunakan pada tes-tes psikologi seperti wawancara klinis atau pada asesmen kepribadian. Kemudian yang kedua yaitu computer adaptive test. Tes ini yaitu dapat memperkirakan tingkat kemampuan kandidat, dan tes ini juga dapat menyesuaikan kesulitan tes dengan kemampuan kandidat. Kemudian yang kedua yaitu teknologi yang digunakan dalam terapi psikologi. Yang pertama yaitu computer assisted therapy. Alat ini digunakan untuk memindahkan beberapa aspek psikoterapi atau treatment perilaku secara langsung pada klien melalui interaksi dengan program komputer atau internet. Kemudian yang terakhir yaitu teleterapi. Teleterapi ini dilakukan oleh tenaga profesional melalui video atau tatap muka secara online dan bisa dilakukan juga dalam bentuk chatting atau email. Selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan teknologi dalam asesmen dan terapi psikologi. Yang pertama yaitu efisiensi waktu asesmen. Penggunaan teknologi ini pada asesmen dan terapi ini dapat membuat pengadministrasian tes, scoring, dan interpretasi jadi lebih cepat. Kemudian yang kedua fleksibel. Penggunaan teknologi ini dapat membuat menjadi lebih fleksibel, soal yang diberikan akan disesuaikan dengan respon klien di awal. Kemudian yang ketiga, objektif. Yang keempat, akses yang mudah. Jadi penggunaan teknologi ini dapat membuat klien lebih mudah untuk konseling tanpa harus keluar rumah, dan mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kelima yaitu hemat biaya. Penggunaan teknologi ini dapat menghemat biaya klien, karena konseling online mematok harga yang lebih murah, bahkan ada yang gratis. Kemudian yang terakhir yaitu lebih privasi. Selanjutnya, kekurangan penggunaan teknologi dalam asesmen dan terapi psikologi. Yang pertama yaitu asesmen yang dilakukan tidak mendalam, karena adanya keterbatasan dalam pertanyaan atau respon klien. Yang kedua yaitu hasil tes atau interpretasi tidak menggambarkan klien yang sebenarnya, karena mungkin instruksi atau pertanyaan tes tidak dipahami klien dan adanya peluang untuk memanipulasi data. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi terhambat. Jadi dalam asesmen online ini biasanya psikolog memiliki kesulitan dalam mengasesmen karena tidak dapat melihat tanda-tanda nonverbal. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan terapi. Jadi klien yang melakukan terapi memiliki privasi yang sedikit bila melakukannya di rumah. Kemudian yang kelima, masalah teknis. Jadi klien yang kurang dan tidak memahami penggunaan teknologi atau memiliki koneksi yang tidak stabil dapat menghambat proses asesmen dan terapi. Kemudian yang terakhir yaitu proses konseling atau terapi ini tidak dapat berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada intervensi psikologi berbasis IT.
Sebelumnya, saya menjelaskan bahwa intervensi psikologis adalah metode untuk mendorong perubahan perilaku, pikiran, atau perasaan seseorang. Psikologi melibatkan intervensi dalam konteks hubungan profesional, hubungan yang dicari oleh klien atau wali klien. Dalam beberapa kasus, terapi dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu atau untuk meningkatkan kapasitas individu untuk menangani perilaku, perasaan, atau pikiran yang ada yang mengganggu fungsi di tempat kerja, sekolah, atau dalam hubungan. Lalu di sini yang pertama ada intervensi berbasis web. Intervensi berbasis web ini adalah program intervensi utama yang memandu diri klien dilakukan dengan cara program secara online dioperasikan melalui situs web dan digunakan oleh klien untuk mencari bantuan terkait kesehatan mental. Program ini mencoba membuat perubahan positif dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta pemahaman melalui penyediaan materi yang berkaitan dengan kesehatan mental dan penggunaan interaktif berbasis web. Next. Ya, lalu yang kedua ada terapi dan konseling online. Terapi online memungkinkan klien untuk menghubungi seseorang konselor dari jauh dengan waktu dan tempat yang lebih fleksibel. Klien dapat menemukan seorang konselor online dengan sederhana, mencari melalui internet atau rujukan hypertekstual atau melalui rekomendasi, seperti website yang dapat digunakan untuk menampilkan profil konselor termasuk latar belakang profesional dan biaya, sehingga klien dapat mencari dan memilih terapis atau konselor yang sesuai dengan keinginan mereka. Next. Lalu di sini ada contoh intervensi berbasis IT. Yang pertama itu ada grup kognitif behavioral therapy. Salah satu intervensi yang efektif untuk menangani kecanduan internet pada remaja. Dengan adanya intervensi ini, dapat meningkatkan kemampuan dalam mengontrol diri, menghasilkan kestabilan emosi, dan pengurangan kecanduan internet. Lalu yang kedua ada bootcamp. Bootcamp ini merupakan seperti game online. Yang program ini memberikan peserta fasilitas untuk berolahraga dan beraktivitas daripada bermain game di internet. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.